Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegramnya Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja lalu langsung join. Stay tune sampai akhir video, karena nanti saya akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Disclaimer dulu ya sebelum mulai. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa ngerasain juga nih manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Dan sedikit informasi, kalau teman-teman misalnya ada yang ingin belajar lebih detail, maka silakan klik aja ya di YouTube-nya Wisdom and Invest, itu udah ada playlist-nya. Misalnya mau belajar Forex, itu ada di playlist-nya, juga ada tutorial tentang tools-nya Win yang secara lebih detail, juga ada edukasi saham dan lain-lainnya. Kalau yang ini ada di ulasan saham harian, karena nanti saya akan bahasnya agak singkat ya, singkat, padat, jelas. Nah, tools yang saya pakai ini, toolsnya Wisdom and Invest, aksesnya lewat Telegram, jadi bisa lewat HP ataupun laptop, dan komennya ini sebenarnya banyak banget nih. Toolsnya banyak banget, ini ada nama saham, ada sektoral juga ya, siklus sektoral, lalu ada ini ada banyak banget. Nah, nanti saya akan pakai beberapa aja, karena nggak mungkin saya pakai langsung semuanya. Screenernya juga ada banyak banget, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman nih. Oke. Nah, jadi chart yang saya nanti akan pakai itu hanya 3, yaitu chart Win, supply and demand, yang di bawahnya itu ada foreign flow dan haki ya. Jadi mencakup, ketiga chart ini tuh mencakup technical analisa dan bandarmologi. Saham yang pertama akan kita bahas itu adalah ADMR. Untuk ADMR ini oke banget, dan sebenarnya saya udah pernah jelasin di beberapa YouTube, di beberapa video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum lihat, itu boleh lihat juga. Jadi udah lama ya saya bilang bahwa si ADMR ini oke. Apalagi hari ini dia breakout lagi dan bikin all time high. Jadi ini masih oke, masih bagus. Bagi yang udah punya, ini tinggal hold aja, pasang trailing stop. Paling gampang cara pasang trailing stop itu pakai aja angka low-nya dia. Atau kalau misalnya udah punya modal yang lebih bawah lagi, maka bisa dilonggarin ya trailing stop-nya. Ini masih oke, pixelnya dua-duanya hijau, candle-nya bullish, volume di atas rata-rata ini masih oke. Momentumnya sih yang belum oke ya, momentumnya yang bagus sebetulnya kan yang menanjak kayak begini. Jadi kayak mobil kalau digas tuh semakin kenceng gitu jalannya. Ya, lalu kalau misalnya teman-teman belum entry, maka bisa buy on weakness. Caranya gampang banget nih, tinggal lihat aja angka VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP-nya ya. Ini 1943 VWAP hari ini. Nanti besok VWAP-nya tentu akan berbeda lagi, karena VWAP itu volume weighted average price, itu adalah harga rata-rata secara harian. Ya, jadi untuk VWAP-nya besok maka lihatnya di esok hari. Support-nya harga low hari ini maka bisa menjadi support juga, yaitu 1840, dan garis win line-nya ini juga bisa jadi support 1750. Jadi selama dia masih di atas garis win, ini masih oke. Tinggal digiring aja terus. Untuk resistnya ini karena dia all time high, maka the sky is the limit ya. Moga-moga sih di besok bisa break high lagi. High-nya hari ini di 1995. Jadi moga-moga dia besok bisa break high lagi. Dan ATH lagi. Untuk foreign flow-nya bagus banget. Ini terus menanjak. Jadi oke ya. Foreign flow-nya, hak-haknya juga. HKK-nya sebentar, ADMR. HKK juga oke, karena hari ini barnya hijau di atas rata-rata. Moga-moga akan berlanjut terus ya, jadi banyak hijau-hijau, dan grafik yang warna hitam, itu rata-ratanya juga semakin meningkat. Oke, si ADMR ini masih bagus. Lalu yang kedua, ERA. Kita cek HKK-nya. Untuk ERA ini oke banget karena hari ini dia breakout. Sebentar ya, ini area breakout-nya nih. Sini area breakout-nya, maka itu juga bisa menjadi support ya.
Jadi kalau teman-teman ada yang ingin spekulatif buy, kalau misalnya tadi nggak keburu entry, maka besok sebenarnya masih ada kesempatan. Jadi jangan FOMO, don't worry ya. Cara entry-nya itu, yang pertama bisa gunakan area VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP, soalnya hari ini closing 590, VWAP-nya itu di 577. Jadi masih mudah-mudahan besok ada koreksi dulu ya. Ini juga ada area support yaitu 575, nggak jauh dari area VWAP-nya. Untuk support selanjutnya ada 565, 560, dan ada garis win line di 556. Nah, selama dia di atas garis win line, ini masih oke. Dia di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum. Jadi ini oke nih. Mudah-mudahan dia akan testing ke resist. Ini ada resist MA200 di 602. Jangan lupa di buletin ya, sesuai dengan fraksi. Lalu resist selanjutnya 612 dan 620. Coba kita lihat foreign flow-nya nggak ada, haki-hakinya sih cukup oke nih. Karena hari ini barnya cukup tinggi dan di atas rata-rata. Tapi kalau yang serius itu harus ada hijau-hijau lagi dan semakin meningkat ya. Next setelah ERA ada SMGR. Kita cek juga hak-haki SMGR. Untuk SMGR-nya ini kelihatan ya masih di dalam channel downtrend jadi agak kurang oke. Beda ya dengan tadi si ERA ataupun ADMR, mereka nggak ada channel downtrend-nya ini dan harganya di atas garis winline tuh, jadi masih oke. Nah kalau ini belum oke-oke banget, ini juga masih merah-merah, lalu momentumnya sih ada perbaikan, cuma belum ada momentum ya. Kalau secara tren besarnya dia masih ada ini ada lower low terus nih. Ini harus cek juga sih time frame besarnya. Sebentar ya, SMGR coba kita cek secara weekly apakah dia ada downtrend besar tuh, ada downtrend besar. Ada major downtrend. Jadi kalaupun dia naik, kemungkinan dia akan testing di sini akan antara dua ya, antara dia breakout maka dia jadi bagus atau dia akan kejedot. Kalau kejedot maka watch out, bisa SOS di area resist downtrend-nya itu. Jadi dia minornya down, ada majornya down juga nih, downtrend ya maksud saya. Jadi kalau misalnya dia breakout dari downtrend yang kecil ini, ada kemungkinan dia bisa testing resist yang ini dan resist downtrend sini. Jadi harus dia breakout dulu dari downtrend lain baru oke nih. Jadi kita kembali ke yang daily. Kalau yang tadi chart weekly ya. Jadi akan lebih oke kalau dia sudah breakout dari si resist yang di sini, yaitu ini di 7011 kita buletin aja sesuai dengan fraksi. Lalu supportnya, ini kalau dia nggak bisa breakout, artinya zigzag di dalam channel downtrend ya. Kemungkinan bisa seperti itu gerakannya. Bagi yang ingin entry, saran saya sih cari aja saham lain yang lebih menarik. Kalau misalnya teman-teman nyangkut, maka salah satu cara untuk exit-nya adalah, walaupun mungkin exit-nya nggak bisa cuan ya, tapi at least teman-teman bisa cut loss atau SOS, lalu pindah di switch ke saham lain yang lebih memberikan profit. Jadi ini belum oke, resist tadi udah ya di 7.000 dan 6975 itu juga ada resist. Supportnya di sini sebenarnya ada support juga. Kalau dia breakdown dari harga low itu, maka dia akan ke support channelnya yang ini. 6167 dibuletin sesuai dengan fraksi. Itu low-nya di berapa ya? Oh, di situ juga ada gap nih. Di sini juga ada gap. Nah, jadi bisa aja dia mau nutup gap dulu, bisa aja ya. Kalau gap-nya itu ada di 6.500. 6.500 itu jadi support juga tuh. 6.500. Oke. Jadi untuk entry belum oke. Untuk SOS silakan SOS di area sini. Tapi kalau dia bisa breakout maka mungkin teman-teman bisa SOS-nya lebih tinggi. Ini MA200 di sini kejedot. Mungkin kalau dia breakout dari sini dia bisa testing lagi MA200-nya. Tapi ingat ini ada resist dulu ya. Jadi resistnya banyak nih yang harus dilewatin. Ada resist 7.000, 7.500, lalu di MA200 8247.
Support terendah, harga low-nya itu di sebelah sini, jadi moga-moga jangan sampai breakdown lagi, yaitu di 6150. Kalau dia breakdown lagi dari 6150, jadi dia tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit. Untuk foreign flow enggak ada, dan untuk haki-hakinya belum menarik. Oke, lanjut setelah SMGR ada MLPL. Kita cek haki, MLPL. MLPL ini kalau nggak salah masih trading right ya. Jadi belum, coba saya cek dulu. Corporate action, right issue, trading start tanggal 22 bulan 3, trading end di tanggal 28. Jadi ini masih dalam proses right issue-nya, belum kelar nih. Mendingan menunggu aja dulu kalau misalnya teman-teman tertarik untuk entry, nunggu aja dulu ya sampai corporate action-nya selesai. Barangkali seperti MPPA nih. Jadi setelah right issue-nya selesai, baru dia bisa dinaikin harganya. Moga-moga seperti itu. Jadi daripada MLPL, saran saya sih dengan teman-teman lirik si saudaranya, yaitu MPPA. Bagi yang udah terlanjur entry, maka ya bersabar aja ya. Masih ada kemungkinan diturunin nggak? Masih ada. Karena MPPA setelah right issue pun dia masih koreksi. Jadi teman-teman harus siap dengan resiko itu. Kalau mau exit duluan, silakan. Kalau mau di hold, silakan. Keputusan masing-masing. Oke. Saat ini sih dia masih ada momentumnya. Momentumnya berupa titik pink dan ada biru bar yang semakin menanjak ini ya. Jadi sideway to up. Sideway-nya itu segini. Ini masih inside bar malah. Karena dia masih proses right begini, biasa gerakannya nggak banyak, nggak akan jauh. Jadi range-nya kecil, kalau mau tektokan mendingan pilih aja saham yang lain. Saran saya sih begitu ya. Ini range-nya di 250 sampai low 214. Jadi 214 sampai 250. Ini range-nya di sini nih. Ambil aja harga low dan harga high yang di sini. Akan lebih bagus kalau dia breakout ke atas ya, maka dia bisa testing resist yang di sini. Ini selama belum breakout, maka dia akan sideway aja di daerah sana. Kalau mau tektokan ya paling tektokan buy on support dan sell on strength. Kalau jebol dari 21, kok 214 itu? Iya benar. Kalau jebol dari 214, maka dia bisa testing support yang selanjutnya nih. Ini masih ada support lagi, yaitu 189. Supportnya 189. Jadi kalau sideway gitu harus nunggu dulu ya, antara dia breakout atau dia akan breakdown. Kalau breakout, maka dia akan testing resist ini. Kalau breakdown, maka dia akan testing resist yang sebelah sini. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau spekulatif, tapi kalau jebol, maka sebaiknya disiplin ya. Saat ini sih masih oke nih, masih di atas garis win line dan ada momentum. Tapi karena masih proses right, saya rasa harganya nggak akan rally juga gitu. Ini foreign flow nggak ada, hak-hakinya juga biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana ya. Next ada UNTR. Untuk UNTR, ini agak kurang enak karena momentum merahnya mulai muncul, walaupun dia higher high ya. Cuma momentumnya agak kurang nih. Support di garis win line bisa menjadi support 25427, itu di bulletin ya sesuai dengan fraksi, dan di support sini ada 25250 ataupun di support yang sini nih. Ini harga low sekaligus ada support channel 24288, jangan lupa disesuaikan dengan fraksi harganya. Candle kecil, volume kecil, cuma nggak ada momentum. Jadi pergerakannya juga akan terbatas. Harus wait and see dulu ya. Kalau misalnya dia masih mampu bikin higher high, maka ya at least dia bisa testing resistance ini nih di area 27.000. Ini sih masih ada channel up-nya. Jadi moga-moga dia masih mampu ya untuk testing resist 27.000 atau bahkan resist ke high yang kemarin ini nih. Ini harga high kemarin di area 27.800. Tapi kalau dia breakdown dari garis win line, maka artinya dia akan testing support-supportnya itu dulu.
Oke, kalau untuk entry sih saya nggak kurang suka ya. Saya agak kurang suka dengan UNTR ini. Masih banyak saham-saham lain yang lebih menarik. Ini juga masih pixelnya merah-merah, ini momentum merah. Jadi kurang oke, mau dicopetin juga susah karena harganya kemahalan ya, 25 ribuan. Mendingan pilih saham-saham lainnya yang lebih menarik. Kalau udah terlanjur entry dan nyangkut, maka teman-teman tinggal disiplin aja. Tinggal kalau dia jebol dari garis winline atau dari support 25250 mau exit dulu silahkan. Oke, atau mau nunggu jebolnya di support yang ini juga oke. Cuma berarti teman-teman mesti ngitung tuh minusnya berapa ya. Kalau misalnya nyangkut minusnya ke sana itu berapa. Oke, foreign flow-nya ada. Tapi tetap kita utamakan adalah price action-nya. Dan HKK-nya sih biasa aja ya, karena secara rata-rata dia masih datar. Next, setelah UNTAR ada BBKP. Untuk BBKP ini foreign flow-nya asingnya net sell ya. Ya, cukup gede tuh. Tadinya breakout tapi akhirnya jadi false breakout. Momentumnya juga masih merah walaupun dia membaik. Volumenya di atas rata-rata tapi masih belum berhasil breakout juga nih. Mungkin besok masih bisa testing resistnya atau harga high hari ini di 264, maka itu menjadi resist. Momentumnya karena ada perbaikan jadi moga-moga dia besok bisa testing lagi ya si 264-nya ini. Resist selanjutnya 270, 278, 291. Ini dibuletin aja kali ya, 290 gitu. KP. Supportnya, support di garis winline kita gunakan sebagai support 248 dan ini karena dia belum keluar dari channel downtrend masih ada kemungkinan dia bergerak zigzag seperti ini ya di dalam channel. Jadi support ini juga menjadi support nih 235. Itu menjadi supportnya. Foreign flow tadi nggak ada, malah exit. HKK juga belum oke karena masih terus datar. Datar itu menurun ya. Itu menurun. Kok datar sih? Menurun jadi belum oke. Yang bagus tuh menanjak ke atas. Setelah BBKP ada MPPA. MPPA ini tadi kan saya bilang saudaranya MLPL ya. Jadi lebih oke sih menurut saya. Lagi testing nih, 2 candle di sini testing resist 426. Momentumnya meningkat, candle merah, volume kecil, jadi moga-moga masih koreksi sehat aja. Untuk supportnya di garis winline ini 359, 360 lah ya, kita buletin aja. 360. Jadi selama dia di atas garis winline, ini masih menarik nih. Masih menarik. Resistnya 484 dan 535. Buat yang baru mau entry bagaimana? Buat yang baru mau entry bisa menggunakan area VWAP ya. Jadi spekulatif ini lagi di bawah VWAP ya 418. Coba nanti kita cek HKK-nya ada buangan gede atau gimana nih. Di under VWAP sih. Lebih baik lagi sih di deket-deket winline-nya ya. Tapi kalau breakdown dari garis winline maka sebaiknya exit dulu karena takutnya kayak di sini nih. Ini entry, ada momentum, lalu dia bentuk reversal dan begitu di sini harusnya exit. Foreign flow nggak ada, dan HKHQ-nya hari ini sih buangan, tapi kecil ya, masih di bawah rata-rata. Nah, jadi kita harus pantau lagi besok. Untuk MPPA, coba kita cek. Cek dulu ya. Harga low kemarin itu di 404. Jadi low-nya yang kemarin 404 itu juga menjadi support. Selama dia nggak jebol dari harga low kemarin, maka masih oke sebenarnya sih. Masih cukup uptrend. Kecuali dia mulai bikin lower low ya, lower low, maka teman-teman bisa exit dulu. MPPA, selanjutnya CTRA. Ini CTRA belum breakout juga nih. Udah kayak jerawat mau meletus. CTRA, SMRA ya. Harusnya bagus, tapi dia belum breakout juga.
Dia masih testing resist di 1085. Moga-moga buruan breakout. Momentum sih masih ada, masih oke. Supportnya kita bisa pakai support garis winline yaitu 1057. Tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Kalau secara tren sih sebetulnya dia masih konsol ya. Masih sideways di area sini nih. Jadi wajar nih kalau seandainya dia breakdown dari garis winline, dia nyentuh sini baru kembali naik lagi. Karena lagi sideways begini, yang mau tektokan silakan. Tektokannya itu ya buy on support dan sell on resist. Support 1025, 1045. Itu juga menjadi support. Kalau dia closing di bawah 1025 itu jadinya jelek, maka sebaiknya teman-teman tidak entry, atau misalnya yang udah entry, maka sebaiknya SOS atau exit dulu. Ini resistnya tadi ya, 1085. Moga-moga dia bisa closing di atas itu. Kalau dia closing di atas itu, next resistnya lumayan nih, di 1155. Kita cek foreign flow-nya, nggak ada sih. Foreign flow nggak ada. Dan HKHQ-nya masih loading. HKHQ-nya belum oke, karena masih datar-datar aja di bawah. Jadi gunakan technical aja ya. Moga-moga dia segera breakout nih, CTRA-nya. Selanjutnya ada GZCO. GZCO masih oke. Cuma dia candle merah volumenya agak di atas rata-rata nih ya. Momentum belum ada, jadi masih ada potensi dia bisa sideways. Sini ada support 156 dan garis winline di 147. Selama dia bertahan di atas garis winline ini masih oke. Kalau support resist ini menjadi resist, dia memang pas ada resist juga di situ ya. Di harga high 171 itu maka menjadi resistnya. Kalau dia belum ada momentum, maka masih ada potensi dia sideways. Kalau sideways, maka artinya dia bisa aja sideways di area sini ataupun area sini. Nah, jadi kita masih harus pantau nih. Dia kalau misalnya bikin lower low, low-nya semana gitu. Jadi kita harus tahu dia akan tertahan di support yang mana. Ini tadi ya, support-supportnya 156, 147. Support yang di sini berapa tuh? Pakai dua ini dulu aja. Kalau dia jebol dari garis winline atau garis winline sih mendingan exit dulu ya. Nah, jadi bagi yang mau entry, wait and see dulu, buy on weakness aja, bisa menggunakan area-area support yang tadi. Kalau yang sudah entry, maka wait and see dulu juga, jangan langsung ambil action untuk exit ya. Kalau dia breakdown dari sini, baru boleh teman-teman kalau udah harga atas mau exit dulu, baru nanti ambil lagi di bawah, itu silakan. Foreign flow nggak ada, dan HKHQ-nya, HKQ juga nggak ada ya, nggak begitu oke. Walaupun kemarin HKQ-nya tinggi, tapi secara rata-rata dia masih menurun. Jadi yang bagus dan serius adalah kalau misalnya HKQ-nya itu semakin menanjak dan banyak hijau-hijaunya. Next ada SCMA. Untuk SMA, ini masih ada momentum, oke. Candle merah, volume kecil, oke. Dan dia masih di atas garis winline, yaitu 261, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi. Nah, justru bagi yang belum punya, ini oke banget ya untuk buy on weakness, terutama kalau dia sudah mulai mendekati garis winline. Jadi kalau yang mau entry, silakan dicatat angka winline-nya. Nah, entry lah, cicil ya. Ingat jangan all in, tapi cicil di deket-deket garis winline-nya. Nah, lalu kalau misalnya ada yang udah entry, maka bersabar. Oke, moga-moga dia akan lanjut terus naik ke atas di resist 314. Ini sementara masih inside bar, ini dia masih di sini ya. Masih oke untuk SCMA-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada. Net sell 2 hari ini dan secara rata-rata masih datar aja ya. HKQ-nya kemarin 2 bar sini bagus, hari ini belum ada. Jadi masih oke sih. Belum serius-serius banget. Kalau serius berarti HKQ-nya itu harus ada hijau-hijau dan grafiknya itu semakin meningkat. Next ya. Oh, ini udah 10. Jadi itu udah 10 saham yang di request teman-teman. Sekarang saatnya kita screener.
Oke, kita akan ngintip screenernya Wisdom and Invest. Yang pertama saya akan share screener Haki dan screener Win. Screener Win ini biasanya untuk mencari saham-saham yang ada segitiga hijaunya. Gitu ya. Segitiga hijaunya itu, tapi bukan berarti begitu muncul buy, teman-teman langsung beli ya. Enggak. Teman-teman harus ngecek juga ke masing-masing chartnya. Jadi dianalisa kembali, kalau misalnya dia lagi sideways, kan artinya segitiga hijau dan merahnya kita abaikan, kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Kalau dia ada status hold, artinya dia udah muncul tuh segitiga hijaunya. Ini boleh dilirik juga. Jadi barangkali dia udah breakout, muncul segitiga hijau, ada momentum, tapi lagi pullback. Nah ini oke ya untuk kita lirik. Kalau yang muncul status sell, ini artinya segitiga merahnya sudah muncul. Dan kalau hak kaki ini yang hak kakinya tinggi, tapi hati-hati karena ada hak kaki yang tidak valid. Itu kalau tidak valid, maka abaikan. Kita utamakan teknikal. Lalu kita cek screener yang lain. Screener yang lagi jadi favorit saya, yaitu ATH dan Minervini. Terus, kita tunggu ya screenernya. Screener all time high yaitu ada ADMR, ESA, dan lain-lain. Ingat, yang masuk screener bukan berarti semuanya harus kita beli. Kita tetap harus memilih dan analisa ulang. Kita cari yang paling oke. Ini Minervini, ya ampun, BP-nya masuk Minervini. Padahal sahamnya baru bangkit ya. Jadi kayak gini nih, kita harus analisa kembali. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai kriteria, maka kita skip dulu. Gitu. Ini HHVD ini kemarin saya lupa nambahin time frame-nya. Jadi untuk mencari candle yang higher high secara daily disertai dengan adanya volume. Oke, ini ada beberapa. Nah, dari screener ini saya ambil aja beberapa ya. Ambil beberapa secara acak. Moga-moga ada yang sesuai di hatinya teman-teman. Cie, sesuai. Nah, becap ini arah nih, memang arahnya baru 10% ya. Dan ternyata tadi saya lihat ada berita bahwa becapnya sudah keluar dari pemantauan. Artinya besok becap arahnya tidak 10% lagi. Yeay, moga-moga besok becapnya jalan lagi. Ya, ini arah dia juga breakout dari harga high ini. Candle-nya bagus. Candle bullish disertai dengan volume di atas rata-rata, momentum juga semakin meningkat. Nah, kemarin juga udah masuk tuh, kalau nggak salah ini masuk ya di YouTube kemarin, ada nggak sih? Ada nih becap di nomor ke-8 dari, ya di nomor 8 tuh. Oke, jadi moga-moga hari ini teman-teman ada yang ikutan dan dapet cuan udah. Ya, kalau yang udah cuan, silakan komen di bawah. Semoga teman-teman yang lain bisa ketularan nih, bisa ketepak. Oke, ini oke, moga-moga dia bakal lanjut terus. Cuma ini sahamnya memang agak high risk ya. Ya, karena you know lah. You know what I mean, oke? Dan untuk foreign flow tidak ada. Namanya juga saham gorengan. Kita cek hak kakinya dulu. Becap. Becap. Hari ini yang keluar dari pemantauan juga itu si CMPP tuh. Nah, moga-moga nasibnya si becap ini nggak kayak CMPP ya. Memang sih dia pesawat landing ke bawah dan landingnya pun pakai nose dive ya, cepet banget tadi turunnya. Nah, moga-moga sih ini nggak seperti itu, moga-moga. Karena dia sangat liar, maka ingat ya, teman-teman harus prepare gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi lagi, kalau terjadi kejadian tiba-tiba ada buangan, maka jangan lupa untuk exit secepat mungkin, langsung haki aja, jangan pikir panjang gitu. Ya jangan sampai nanti dibawa turun ke bawah terus. Moga-moga sih enggak deh. Harusnya sih ini strong, moga-moga kayak MSIN, moga-moga amin. Lanjut ada MMLP. Oke, haki MMLP. Untuk MMLP ini menarik karena dia breakout. Ini breakout ya di atas MA 200, volumenya juga gede, momentumnya juga ada. Jadi ini oke banget. Tapi ingat jangan FOMO, usahakan untuk entry di area-area VWAP karena VWAP-nya ini di bawah ya.
580. Ini closing-nya tadi 590, 580 jadi deket-deket support sini nih. Ini ada MA 200 juga 570. Foreign flow sih nggak gimana-gimana banget. Coba kita cek time frame besarnya dulu ya, karena setahu saya sih dia major trendnya ini masih downtrend. Oh, ini menarik, karena secara major dia breakout juga nih. Jadi ini oke banget ya. Boleh nih dipantau-pantau di spekulatif, besok mulai cicil. Oh, pantesan ini secara weekly-nya juga dia ada divergent. Ini jadi cakep banget nih. Oke, moga-moga sih dia akan testing ya. Ini memang di area resist juga di 600. Lalu ada resist 660. Coba kita kembali ke daily dan kita lihat resist di daily. Tadi supportnya udah saya info di 570, resist di 600 ya, 600, 620, atau bahkan moga-moga bisa ke 680. Semuanya oke. Untuk MMLP, kita cek hak kakinya juga bagus nih, udah 2 bar di atas rata-rata ya. Moga-moga serius. Lanjut setelah MMLP ada Akra. Nah, Akra juga breakout. Untuk Akra, tapi dia lagi on resist dan seingat saya tadi saya ada analisa juga di major trendnya dia lagi di resist downtrend. Jadi watch out ya bagi teman-teman. Misalnya baru mau entry, wait and see dulu nih, karena agak high risk hari ini naiknya udah pas-pas di area resist. Jadi lagi di resist nih ya, 8 berapa? 8 di area 900 nih resistnya. Dan supportnya di 836, ini dibuletin aja ya, sesuai dengan fraksi. Dan di sebelah sini juga ada support trend, yaitu 811, dekat winline juga 818. Momentum ada, volume bagus, candle bagus. Kalau misalnya besok dia breakout dari resist downtrendnya, ini cakep banget. Ini foreign flow-nya bagus ya, hijau-hijau semua. Kita cek Akra Weekly. Nah, untuk Akra Weekly, jadi dia di sini memang ada, dia udah breakout dari, ini dari kemarin harusnya entry-nya. Ini karena satu candle kan satu week ya, 1 minggu. Dia harusnya ini udah breakout, bisa spekulatif entry. Ini ada major downtrend-nya lagi nih. Ini nggak kelihatan di sini. Coba kita cek. Sini ya. Nah, ini, no. Sebentar. Coba saya cek nih. Tadi tarikannya mana ya? Akra. Tuh, itu ya, ada tarikannya tuh. Saya pakai weekly. Di sini nih. Jadi pakai weekly, kalau tarik yang dari sini, kita tarik pakai ekornya ya, berarti dia masih pas-pasan. Tapi karena dia, nah dan candle-nya juga candle bullish, volumenya kalau secara monthly belum ini sih, belum oke. Jadi harus watch out, jaga-jaga kalau seandainya dia balik arah, artinya jangan entry dulu, tunggu aja di area-area support-supportnya ya. Jadi ingat jangan langsung FOMO, jangan terlalu terburu-buru. Wait and see dulu besok dia akan pergerakannya bagaimana. Dia akan breakout, maka teman-teman boleh spekulatif. Tapi kalau dia mau turun dulu, maka buy on weakness aja untuk si Akra ini. Energi. Selanjutnya energi, ini karena energinya juga breakout ya, breakout dari downtrend sini. Jadi menarik, moga-moga dia bisa ke resist 174 atau bahkan ke area resist yang sini nih, di sekitar 190. Support garis win 152 ataupun harga low hari ini juga bisa menjadi support, yaitu 159. Belum ada momentum, masih merah, jadi momentum merah, bukan momentum yang seperti ini dan semakin menanjak, itu yang bagus ya. Jadi sinyal yang oke tuh seperti itu. Jadi atas garis win, ada momentum semakin menanjak, dia breakout, itu bagus. Jadi masih ada potensi ini bisa sideways.
Ini pas-pas ada resist juga. Jadi kalau sideways, kita harus nunggu ya, harus melihat dulu sideway-nya itu akan searah mana. Jadi wait and see dulu, jangan terlalu FOMO, kecuali besok dia berhasil breakout lagi, maka bisa ikutan. Dengan cara entry-nya kita gunakan VWAP. Jadi entry di dekat-dekat VWAP. Nah, kalau saat ini, kalau seandainya dia berubah menjadi sideways, maka kita harus ngecek apakah dia akan sideways di area sini atau dia sideways besar di area sini. Foreign flow nggak ada, dan hak-haknya cukup oke sih, tapi masih kecil ya. Value, oke. Setelah energi ada UFO. Ini kayaknya jarang ya orang jarang dibahas nih. Memang sih nggak begitu liquid-liquid banget. Kemarin-kemarin saya udah ngeliat, soalnya masuk screener all time high. Masuk screener all time high, tapi karena nggak liquid, jadi saya nggak berani bahas. Nah, kali ini kayaknya sih sudah lumayan agak liquid. Cuma ngelihat volumenya dan ngelihat bentuk candle-nya, saya agak galau nih. Ini saham repo, dia baru repo atau bagaimana ya? Karena volumenya mulai terlihat datar. Cuma moga-moga selama dia baru mau naik, maka bisa aja spekulatif. Ini udah mulai liquid nih, dengan rata-rata transaksi di 6,36 miliar. Moga-moga masih oke ya, masih bisa naik. Spekulatif aja di area supportnya. High kemarin maka bisa menjadi support si UFO ini. UFO ini ya, high-nya kemarin 2030. Itu menjadi support 2030 dan low hari ini juga menjadi support yaitu 1945. Atau gunakan di VWAP ya. Ini harga VWAP-nya jauh banget. Closing 2190, VWAP-nya di 2063. Momentumnya oke, volumenya oke. Ini sih ada foreign flow. Hak-hakinya hari ini agak kurang oke ya. Kita utamakan teknikalnya aja dulu. Kalau misalnya hak-hakinya ataupun foreign flow-nya tidak searah dengan pergerakan harga, maka tetap ya kita utamakan adalah price action atau pergerakan harga. Jadi kalau misalnya yang kayak begini nih, jangan sampai ya. Begitu dia ada satu candle merah, breakdown dari support, kita harus exit. Next, setelah UFO ada ESA. Ingat ya, saham-saham yang saya bahas di sini bukan berarti semua anjuran untuk membeli. Nah, teman-teman cari aja, pilih saham yang kira-kira oke, yang bagus, dan sesuai dengan profil resiko. Lalu silakan atur trading plan-nya masing-masing. Ya. ESA. ESA all time high. Hari ini dia bikin higher high lagi. Sayangnya volumenya tidak begitu tinggi ya. Namun ada momentum, ini juga masih oke. Nah, selama dia masih bikin higher high dan nggak jebol dari low kemarin, ini masih oke. Cara entry-nya bagaimana? Maka gunakan area VWAP. Jadi jangan FOMO ya, sebisa mungkin entry di dekat area VWAP. Lalu ini supportnya jadi di sebelah sini ada support 880 atau harga low hari ini juga menjadi support yaitu 865. Garis win line-nya sekaligus ini area breakout nih. Area breakout ATH pertama kali yaitu di 793. Jangan lupa bulutin sesuai dengan fraksi. Foreign flow-nya ini malah outflow ya. Ini outflow. Kurang oke. Kita cek hak kakinya. Hak kakinya sih secara rata-rata datar ya. Ininya sih oke. Jadi moga-moga serius dan semakin menanjak. ESA, selanjutnya ada MPMX. Ini juga pernah dibahas di YouTube. Saya lupa, udah lama banget nih. Ini sinyal validnya di sebelah sini ya. Ketika dia breakout, ada momentum dan pixelnya hijau-hijau di atas garis win line. Nah, ini jangan FOMO. Kenapa? Karena dia saham-saham yang breakout, dia bisa pullback. Pullback-nya ke area support.
Salah satunya adalah support win atau support yang di sebelah sini itu kan, pas kan? Jadi kalau entry-nya di situ maka resikonya lebih kecil. Hari ini candle-nya bagus, volumenya oke, momentum terus meningkat, dan secara closing, sebentar, secara closingan sih dia udah di atas ya. Jadi cukup menarik, moga-moga dia lanjut ke 1290. Support, kita gunakan harga low hari ini karena dia terus membuat higher high. 1180 itu menjadi support, kalau garis win-nya itu di 1136. Foreign flow nggak ada sih ya, ini masih datar-datar aja. Haki MPNX. Haki sih menarik tuh, di atas rata-rata sudah 3 bar. Selanjutnya ada Inco. Inco ya, hari ini dia higher high lagi soalnya. Jadi menarik. Next masih ada ASA dan ada ASLC. Langsung aku requestin aja dulu biar cepet. ASLC. Oke, tadi ke Inco dulu ya. Inco bagus karena hari ini dia bikin higher high lagi. Namun momentumnya nih agak mencurigakan ya. It's okay selama dia price action-nya masih bagus, pergerakan harganya masih bagus. Ini menjadi support atau harga low-nya pun menjadi support ya, karena kalau saham uptrend artinya dia harus membentuk higher high dan membentuk tangga ke atas, artinya dia tidak boleh jebol dari low-nya yaitu 6175. Dan resistnya di sebelah sini nih. Berapa tuh? Sebentar saya cekin. Inco. Di 6650 atau di high-nya ini juga menjadi resist yaitu 7050. Tadi support udah, resist sudah, foreign flow-nya masih cakep banget ini ya, foreign flow-nya yang serius seperti itu sehingga grafik rata-rata atau yang abu-abunya ini dia terus meningkat. Dan Haki Inco juga cukup oke. Masih grafiknya tuh menanjak ya, artinya cukup serius. Dan ASLC, ASA dulu. ASA ini ada perbaikan momentum, mulai ada momentum biru tuh kecil aja. Dan dia breakout keluar dari downtrend lainnya, jadi cukup menarik ya. Harusnya entry-nya sih kemarin tuh, pas dia lagi candle merah, bisa buy on weakness. Candle hijau di atas rata-rata, candle merah di bawah atau kecil, naik lagi dengan volume, moga-moga lanjut ya. Resist di 2830, MA 200 2963 dengan support 2570, di sini juga menjadi support yaitu 2350. Kalau di bawah garis win line maka jadinya jelek. Pixel bagus, momentum bagus, semua oke. Foreign flow-nya tidak ada. Haki-nya oke sih hari ini, bar hijau ya di atas rata-rata tapi masih kecil. Jadi kita belum tahu apakah dia serius atau enggak. ASLC ini saham baru, tapi teknikalnya ini sudah mulai terbentuk ya. Teknikal sudah mulai terbentuk, yang tadinya dia low, terus sekarang dia mulai bikin higher high. Dia mulai bikin tangga ke atas, mulai ada trend up-nya. Dia mulai berada di atas garis win line, dan ini ada perbaikan momentum. Kemarin pas kopdar sama teman-teman sama member dari Wisdom and Invest, ini ada yang nanyain Ci, ASLC gimana? Udah saya bilang, oke, bagus, dan hari ini akhirnya dia jalan ya. Ini bagus banget, kalau buy on weakness di dekat garis win line ini udah cuan ya, 6,97% tuh, lumayan. Ada momentum sekarang mulai berwarna biru, moga-moga cukup serius, bikin higher high terus. Ini supportnya jadinya pakai low-nya dia ya, 254 menjadi support, garis win line juga menjadi support. Ini mirip nih, deket-deket, kita buletin aja pakai low-nya dia 254, itu menjadi support. Jadi kalau dia higher high, dia nggak bakalan jebol tuh dari supportnya. Resistnya kita ambil, sebentar ya, ini pakai high-nya ini 290.
Bentar, saya cekin lebih tepatnya nih. ASLC. ASLC 292 itu menjadi resist. 292. Jadi dia testing ini dulu ya, baru ke next resistnya. Next resistnya di 308. 308 itu next resist. SLC. Oke deh, jadi udah semuanya nih, udah lumayan 20 saham yang dibahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa drop komennya di bawah. Kalau ada masukan atau input itu juga boleh, silakan ya, saya sangat welcome banget. Moga-moga YouTube ini bisa bertumbuh dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Thank you.